Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu kembali dengan pengurus pusat Asosiasi Asuhan Pemberdayaan Orang Indonesia dalam forum edukasi, sosialisasi untuk memahami berbagai persoalan orang secara utuh sejak hulu sampai dengan hilir. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengupas lebih rinci mengenai indikator dari sejumlah kriteria untuk registrasi kebun, terlebih dahulu kami informasikan bahwa asosiasi telah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu semuanya untuk mem-PDF-kan secara fisik naskah registrasi yang telah kami tuangkan di dalam deskripsi video ini. Silahkan Bapak Ibu cermati dan dapatkan dengan mudah semua ajuan mengenai registrasi kebun dengan baik dan supaya lebih sopan. Sekarang mari kita cermati 12 kriteria wajib yang merupakan indikator dari sumber daya lahan. Yang pertama mengenai legalitas lahan, bahwa legalitas lahan dapat berupa sertifikat hak milik, akta jual beli, atau akta hak kiri. Bila menyewa lahan, juga dilampirkan perjanjian sewa lahan, atau bila lahan ulayat, pelaku usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan. Lahan tidak berada di kawasan taman nasional atau daerah resapan air. Bila lahan berada di kawasan lindung, hak legal pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus tersedia. Yang ketiga, lahan tidak terdapat bukti fisik ataupun tercium aroma karakteristik limbah atau residu B3 di sekitar lokasi lahan. Selanjutnya, tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 termasuk TPA dan industri yang menghasilkan limbah B3 atau berada dalam jarak minimal 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman berdasarkan informasi masyarakat. Lahan juga harus memiliki bukti hasil analisa laboratorium sesuai dengan potensi cemaran. Jika memang terdapat potensi yang dipandang oleh petugas diperlukan untuk itu. Hasil analisa laboratorium tersebut dilakukan terhadap tanah, air, atau jaringan tanaman yang menunjukkan aman dari cemaran logam berat atau residu limbah B3. Di tingkat petani dapat menjelaskan risiko kontaminasi bahan kimia atau biologi yang terdapat di kebun dan menjelaskan rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan. Pelaku usaha dapat menggunakan lahan terkontaminasi yang telah dipulihkan setelah memperoleh SSPLT yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lahan dengan kemiringan lebih dari
30 derajat memiliki rencana tindakan konservasi tanah. Untuk tahun pertama memiliki rencana tindakan konservasi, tahun kedua menerapkan 50% dari rencana tindakan konservasi, tahun ketiga menerapkan 75% dari rencana tindakan konservasi, dan tahun keempat menerapkan 100% dari rencana tindakan konservasi. Khusus untuk usaha pembenihan, lokasi lahan tidak boleh berada di lokasi endemis OPT. Meski demikian, lokasi usaha pembenihan endemis OPT dapat dipergunakan sebagai lokasi usaha pembenihan bila mana terdapat surat keterangan lahan bebas endemis OPT yang dapat terikut dalam benih yang dihasilkan dari BPT/PH. 3 indikator wajib yang harus terdapat dalam air untuk bertanam. Yang pertama, air yang digunakan untuk pertanaman ini harus air yang bersih. Tidak boleh ada tercium bau sumber tercemar, tidak menggunakan air limbah industri, dan tidak berasal dari septic tank. Air yang digunakan dari sumber irigasi memenuhi baku mutu air, yakni tidak berbahaya dan tidak menggunakan air limbah berbahaya atau tercemar dengan limbah berbahaya. Air yang digunakan dari sumber irigasi memenuhi baku mutu air kelas 4 seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Selanjutnya mengenai sumber daya benih. Pelaku usaha menggunakan benih unggul yang dilepaskan oleh Menteri Pertanian, yakni benih bersertifikat dan berlabel dalam peredarannya. Bila benih berasal dari pemuliaan dari petani kecil, disebutkan nama dan alamat petani pemulia, dan peredaran benihnya dicantumkan nama benih atau jenis varietasnya, tanggal, dan jumlah diperoleh. Untuk benih yang berasal dari impor, maka harus ada surat izin pemasukan dari Kementerian Pertanian dan varietas telah dilepas oleh Kementerian Pertanian. Demikian untuk pembahasan kali ini mengenai sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya benih. Sedangkan untuk sumber daya pupuk, sumber daya pembenah tanah, pestisida maupun zat pengatur tumbuh dan lainnya kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.